Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Tidak pernah ketemu, tidak pernah disentuh laki-laki. Bisa? Bisa kira-kira? Tidak mungkin. Kata ilmu kedokteran, mana bisa perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, sekalipun tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Coba, cuma sekarang banyak tong perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya melahirkan, deh beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Apa gara-gara apa ini orang banyak begitu Pak? Uang panai. Gara-gara ini tradisi kita yang tidak betul. Yang perlu banyak itu mahar, bukan uang panai. Kalau uang panai habis saja untuk hura-hura. Tapi kalau mahar menjadi modal kerja. Mahar seperangkat alat sholat baru tidak pernah dipakai. Yang perlu mahar 40 juta. Untuk apa ini mahar? Ini haknya istri, tidak boleh diganggu mertua, tidak boleh diganggu orang tua, tidak boleh diganggu suami sekalipun, tidak boleh ambil. Mahar namanya itu. Sudah menikah tiba-tiba punya rumah, boleh ambil. Dia bilang suaminya, dek, ada dulu itu mahar, kasih kita. Pinjam kak dulu sayang, kita bikin uang DP biliki rumah. Tidak enak kita tinggal terus sama mama, repot kodon dari kecil kita dikasih repot, masa sudah makin berkeluarga kasih repot lagi. Sudah mi pinjam mak dulu tuan tak 40, sudah nanti ada rezeki ku gantikan ki. Nah bilang istri tak jama ko sotta, mau ku pinjam lagi, ku tahu ji modus, ambil mi kau untuk kita ji juga. Tapi kalau dia bilang istri tak iya pinjam mi, wajib dibayar Pak. Itu mahar, haknya itu istri. Kalau uang panai habis saja untuk pesta ini dan kiri kanan. Uang mahar itu yang perlu. Kenapa? Itu modal kerja namanya. Dan sampai anak tak pernah ada kejadian. Ada temanku penghafal Quran pergi melamar. Begitu dia lamar, siapa dia lamar? Perempuan, sarjana, kemudian pegawai. Langsung dia bilang ibunya, Ustaz ini anakku sudah kerja, ya sarjana. Ya berapa itu kita bawa? Saya bilang, tidak ada hubungan natawa sarjana sama pegawai. Ini orang mau menikah, sunnah Rasul. Berapa ke ibu? Nah bilang 100 juta. Wih langsung gak lapar. 100 juta aku bilang kodong, penghafal Quran ji ku bawa ini. Berapa ji honornya di penghafal Quran? Kadang tak 20.000. Kita juga itu kadang-kala menghina penghafal Quran. Kalau artis kita undang, ulang tahun kabupaten. Baik artis dia datangkan, diundang, dijemput dari Jakarta. 3 orang itu, ada manajernya, ada tukang riasnya, artisnya, dan dia minta apa? Tiket pesawat eksekutif bisnis kelas, minta hotel bintang 5, dikawal pakai tentara polisi, dimuliakan sampai dia carata bawa ji alamat palsu. Alamat palsu ji menyanyi-nyanyi. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Tidak tahu nak kasih pegang kipak, nak kasih lihat aja kisahnya. Oh, nak lenggok. Itu itu artis. Nah, sudah itu pulang dikasih uang 70 juta, 100 juta dikasih. Padahal datang je bikin kaki dosa. Masa 100 juta dibayar masuk neraka? Ayo, datang je bikin kita lupa sama Tuhan. Dimuliakan sampai di Jakarta uang 100 juta, nah pakai dugem, nah pakai narkoba, nah pakai mabuk, uang tak 100 juta, nah pakai maksiat. Giliran penghafal Quran kita undang, berapa kita kasih? 50.000. Ndak nak jemput tempat ojek nak kirim. Weh, piko jemput Pak Ustaz. Naik kita motor tua lagi kasihan. Tak gantung-gantung kaki tak di belakang. Kenapa rusak inuna stang kaki nak di belakang? Tak gini. La ilaha illallah. Coba maki hujan lagi, satu mantel sedek diuduai. La ilaha illallah. Sampai midek sedikit lagi, sampai ini tu leher tak. Sampai cek depi Ustaz. Sampai ki lagi kasihan.
panas lagi mak barasanjoran 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad busa-busa kalepa. La ilaha illallah. Begitu selesai, tabe ustaz, berapa? 25.000. Bunyok-bunyok. Nabi bilang suaminya, 1 jamku itu nak doakan Pak Ustaz, berhujan-hujan datang, nak tinggalkan sawahnya, masa 25.000 kau kasih? Nabi bilang istrinya, tambahin aku panik di situ jalan kote sama pisang. Hancur tuh kurasa nasibnya kodong penghafal Quran. Bagaimana tahu anak tak Bagaimana anak tak mau belajar agama? Kalau dilihat motivasi dunianya tidak ada. Nabi bilang tuh jamaah kau jadi ustaz deh apa itu? Dia menderita. Tidak ada yang perumati. Itu tahu anak tetangga 1 jam pergi menyanyi lompat-lompat di panggung dapat motor pulang. Coba bedek kalau dijemput pakai Mercy. Mobilnya sendiri Mercy. Di atas 4 istrinya. Cantik-cantik dan muda. Kaya, jadi ustaz kau nak. Kenapa? Lihat kau itu mobilnya Mercy 4 istrinya cantik-cantik lagi. Tapi ini dibonceng motor. Hujan kasihan, dibonyok-bonyok topa duit. Bagaimana anak tak mau belajar agama? Dan itu kalau kita kasih itu orang penghafal Quran, dia tidak salah gunakan. Itu menjadi darah dagingnya dia makan bakso. Jadi darah daging penghafal Quran. Bapak meninggal masih dapat kiriman amal. Kenapa? Karena darah daging yang bentuk itu orang penghafal Quran dari sedekata. Itu jangan kita terlalu pelit kalau untuk perjuangan dakwah.